Baik, Shalom. Tuhan memberkati seluruh sahabat Grow yang saya kasihi. Pada kesempatan ini saya Pendeta Franklin Satori ingin membagikan satu kesaksian yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Tepatnya pada tanggal 16 September tahun 2022, yaitu hari Jumat. Seperti biasanya saya sehari-hari setiap pagi mengantar anak-anak saya bersekolah di salah satu sekolah gereja Advent kita di Jawa Timur ini, yaitu Sekolah Anjas Moro. Saya mengantarkan biasanya jam 6 pagi saya berangkat dari rumah, lalu anak-anak saya taruh di sekolah. Dan ketika saya pulang dari sekolah, saya menggunakan jalan yang biasanya saya gunakan. Dan sampai di Jalan Dharma Husada Indah, di mana ada satu toko, saya harus putar balik. Ketika saya putar balik dan saya akan masuk ke jalan yang biasa saya masuki, yaitu Jalan Wisma Permai Barat, saya mengalami kecelakaan, yaitu saya ditubruk oleh motor yang ada di belakang saya dengan sangat kencang. Ketika saya mau putar balik, posisi saya waktu itu adalah saya seperti mendengarkan suara bahwa jangan putar balik. Saya masih ragu untuk putar balik waktu itu. Tapi karena ada 3 hal yang ada di pikiran saya hari itu, yaitu yang pertama, saya sebagai pendeta juga sedang ada program di gereja, yaitu proyek pembangunan gereja. Jadi saya harus cepat-cepat karena saya ada janji untuk bertemu dengan beberapa tua-tua jemaat untuk membahas mengenai pekerjaan Tuhan di gereja Advent Dharma Husada Indah. Lalu yang kedua, saya juga ada janji dengan sahabat saya untuk olahraga bersama. Dan yang ketiga, memang saya secara pribadi ingin supaya lebih cepat hari itu. Jadi waktu saya mau putar balik, sebenarnya saya sudah merasa bahwa jangan dulu putar balik. Tetapi karena 3 hal ini yang saya pikirkan, akhirnya saya langsung cepat-cepat putar balik. Namun saya masih ingat saya sempat letting sebelah kiri, lalu tangan saya juga, kalau orang Surabaya bilang awe-awe ya. Awe-awe itu saya gerak-gerakan tangan untuk saya akan masuk ke sebelah kiri. Tetapi rupanya waktu saya lihat, saya punya spion, saya lihat ada cahaya seperti putih sekali yang kencang, dan saya skenario berikutnya yang saya ingat adalah saya sudah jatuh di jalan. Waktu saya sudah jatuh di jalan dan terduduk, saya waktu saya ditubruk oleh motor itu, saya merasa saya mati ini. Itu yang ada di kepala saya pertama, karena tiba-tiba setelah saya melihat cahaya putih di spion itu, saya merasa gelap langsung, gelap. Karena saya pikir, saya mati sudah. Saya enggak tahu apa yang menabrak saya. Nanti setelah sadar baru saya tahu saya ditabrak oleh sepeda motor. Jadi waktu saya sudah di tanah, beberapa saat saya sadar, lalu saya duduk, beberapa orang tukang becak, security mulai mengangkat badan saya. Tapi waktu saya mau diangkat, saya punya tulang rusuk ini sakit semuanya. Jadi saya bilang, saya masih ingat sadar, saya bilang, jangan angkat karena ada yang patah badan saya. Tetapi setelah saya coba menghela nafas atau mengambil nafas 1-2 kali, saya merasa tidak ada yang patah badan saya ini. Oke, dan saya bisa berdiri sendiri. Saya berdiri sendiri, lalu saya tengok kiri, tengok kanan. Loh, saya pikir, mana saya punya sepeda motor? Kok sudah tidak ada? Rupanya sepeda motor saya itu terpelanting ke bahu jalan sebelahnya. Untung, mujizat Tuhan saya percaya, tidak ada kendaraan ataupun tidak ada mobil, tidak ada motor lain yang terkena oleh motor saya yang meluncur ke bahu kanan sebelah. Jadi saya lihat motor saya ada di sebelah sana, orang-orang bantu ambil, sedikit kerusakan terjadi ke motor. Lalu hal yang kedua saya tanya kepada orang sekitar, saya ditabrak oleh siapa dan siapa yang menabrak saya? Lalu ada orang yang bilang begini, yang nabrak Bapak sepeda motor,
sepertinya anak itu lagi mabuk, Pak. Dia katakan begitu. Nah, sekarang mana orangnya, saya tanya. Mereka katakan, sepertinya orangnya sudah lari, Pak. Lalu saya tanya berikut, "Duh, kenapa nggak ditahan? Saya kan ditabrak begini kok nggak ditahan?" Maksud saya supaya kita urusan dengan yang berwajib, pihak kepolisian. Lalu bapak itu katakan begini ke saya, "Pak, melihat bapak dengan kondisi seperti ini, sudah syukur alhamdulillah," dia katakan. "Sebenarnya bapak ini kita pikir sudah mati, Pak. Tapi bapak bisa selamat." Dan saya akhirnya menyadari bahwa rupanya kecelakaan yang saya alami sangat-sangat fatal dan hampir-hampir saja merenggut nyawa saya. Tapi itulah mujizat Tuhan. Sampai hari ini saya sudah terbilang 95% normal. Jadi saya sempat ke rumah sakit untuk cek. Saya punya tempurung kaki kiri dan juga telapak kaki yang benar-benar sakit waktu itu, karena setelah beberapa jam kemudian bengkak. Lalu saya punya bahu, lalu telapak tangan sini, telapak tangan dan tangan di siku saya ini ada luka-luka. Dan puji Tuhan, waktu dicek di rumah sakit tidak ada retak ataupun tidak ada patah tulang. Kepala saya juga tidak terbentur, dan mungkin efek blackout yang saya alami itu atau gelap itu ya karena mungkin saya tutup mata ya. Karena saya lihat warna putih itu cepat sekali, tiba-tiba saya sudah terjatuh. Tapi saya percaya itulah kuasa Tuhan bagi saya secara pribadi, sehingga saya boleh benar-benar selamat. Bahkan setelah kecelakaan itu, motor saya bisa saya bawa pulang sendiri. Jadi saya dalam keadaan motor itu sudah rusak ya, sudah patah-patah, saya masih bisa kendarai untuk pulang ke rumah. Sampai di rumah baru saya informasikan ke beberapa tua-tua saya, lalu saya informasikan juga ke istri saya. Istri saya langsung bawa saya ke rumah sakit dan puji Tuhan, hari ini saya boleh sehat, boleh tetap menjalankan juga tugas yang sementara ini masih kami lakukan, yaitu membangun gereja di Jemaat Dharma Husada Indah. Ada satu ayat yang saya senang untuk bagikan kepada kita, sahabat Grow, yaitu dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Bunyinya, "Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Saya percaya kalau kita berkegiatan, kalau kita beraktivitas untuk memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan akan jaga. Apapun yang sedang kita lakukan dengan tangan kita hari ini, apapun yang sedang kita pikirkan, kalau itu adalah pekerjaan untuk memuliakan Tuhan, kalau itu adalah pekerjaan untuk supaya nama Allah dimuliakan, saya percaya Tuhan akan selalu memelihara dan menjaga kita. Seperti kejadian yang saya alami pada tanggal 16 September yang lalu, memberikan saya satu kekuatan kembali, mengingatkan kembali kepada saya bahwa Tuhan pasti peliharakan. Walaupun sebagai manusia tentu kita harus berhati-hati. Dengan kejadian yang menimpa saya, saat ini ketika saya mengendara sepeda motor ataupun mobil, saya jauh lebih berhati-hati kembali. Saya jauh lebih berawas-awas kembali. Karena saya percaya penjagaan Tuhan, mujizat Tuhan tetap akan diberikan kepada kita, tetapi kita juga tidak boleh sembrono. Kita juga tidak boleh asal-asalan. Kita harus tetap menjaga diri kita dengan sebaik mungkin dalam pekerjaan Tuhan, dalam memuliakan namanya, dan saya percaya kasih karunia, perlindungan, penjagaan dari Tuhan akan selalu diberikan kepada kita semua. Terima kasih, demikianlah kesaksian yang saya bisa bagikan. Semoga ini boleh memberikan kekuatan iman, kekuatan rohani kepada sahabat Grow yang selalu mengikuti setiap pelayanan yang diberikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.